Kita lanjut kembali membahas Ratu dari studio Disney. Sesuai video sebelumnya pada Frozen, kita bisa lihat ada karakter film dari Disney lainnya yaitu Tangled. Rapunzel dari Negeri Matahari. Film yang dirilis pada 16 November 2010 ini disutradarai oleh Nathan Greno dan Byron Howard. Diproduksi oleh Walt Disney, Tangled juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan pendapatan kotornya sebesar lebih dari 500 juta dolar Amerika. Jangan lupakan pengisi suaranya Mandy Moore sebagai Rapunzel, Zachary Levi sebagai Flynn, dan Donna Murphy sebagai Mother Gothel. Film ini juga memiliki dub Indonesianya yang diisi oleh Tisa Julianti sebagai Rapunzel, dan ketika Rapunzel bernyanyi diisi oleh Gaitsa Kenang. Kemudian ada Kamala Sution sebagai Flynn, dan Francisca Setianingsih sebagai Mother Gothel. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Ini dia Tangled. Oh iya, sebelum kita mulai, kita kasih spoiler warning buat kamu yang mungkin belum pernah menonton Disney Princess ini, bahwa konten ini full spoiler, jadi kami mohon kebijakannya dalam menonton. Pada suatu ketika, seperti sinar matahari jatuh ke sebuah bunga emas di bumi dan membuat bunga itu ajaib. Seorang wanita tua bernama Mother Gothel menggunakan kekuatan ajaib bunga itu untuk membuatnya tetap muda. Berabad-abad kemudian, sebuah kerajaan dibangun dekat hutan di mana bunga ajaib itu tumbuh. Suatu malam, permaisuri sakit dalam kondisi hamil sehingga raja memerintahkan pasukannya untuk mencari bunga ajaib yang awalnya diduga mitos. Sementara itu, Mother Gothel yang menggunakan kekuatan ajaib bunga itu melihat para pasukan kerajaan sehingga ia menutup bunga dengan tudung dan berlari. Namun, tudung bunga itu terbuka kembali akibat tendangan yang tidak disengaja oleh Mother Gothel, sehingga para pasukan menemukan bunga itu dan menyerahkannya kepada sang raja. Permaisuri yang meminum larutan bunga itu pun sembuh. Ia melahirkan anak perempuan dengan rambut pirang dan diberi nama Rapunzel. Kerajaan merayakan kelahiran putri ini dengan menerbangkan lentera. Mother Gothel mengetahui bunganya sudah dicabut dan hilang. Ia marah dan menyusup ke istana dan menculik Rapunzel. Mother Gothel menyembunyikan Rapunzel di menara tinggi tersembunyi di balik gua. Hanya Mother Gothel yang mengetahui bahwa rambut Rapunzel tetap ajaib. Dengan menyanyikan sebuah lagu khusus, rambut Rapunzel akan bersinar dan dapat membuat Mother Gothel muda kembali. Rapunzel tumbuh dewasa, tetapi ia tidak pernah diizinkan turun dari menara. Satu-satunya teman Rapunzel adalah seekor bunglon bernama Pascal. Rambut Rapunzel juga tidak pernah dipotong, sebab kalau dipotong, rambut itu akan hilang kekuatannya. Rapunzel menyadari bahwa setiap hari ulang tahunnya, banyak lentera yang diterbangkan. Ia dapat melihatnya dari jendela menara. Maka Rapunzel meminta Mother Gothel untuk membawanya pergi melihat lentera-lentera terbang itu sebagai hadiah ulang tahun ke-18. Namun, Mother Gothel tetap tidak mengizinkan Rapunzel untuk pergi. Dan Rapunzel pun menjadi sedih. Sementara itu, seorang buronan kerajaan yang baru saja mencuri mahkota putri bersembunyi di menara Rapunzel. Rapunzel ketakutan. Ia memukul bandit bernama Flynn Rider itu dengan panci. Saat Flynn pingsan, Rapunzel menyembunyikan mahkota curian Flynn. Kemudian Rapunzel memaksa Flynn untuk membawanya pergi melihat lentera terbang dengan bayaran Rapunzel akan mengembalikan curian Flynn. Flynn pun setuju. Turun dari menara, Flynn sebenarnya kesal dengan Rapunzel. Ia ingin menakut-nakuti Rapunzel supaya kembali pergi ke menara. Flynn mengajak Rapunzel makan di bar di mana tempat para preman berkumpul. Rapunzel yang awalnya ketakutan, akhirnya berhasil menyentuh hati para preman dengan menyatakan Rapunzel punya mimpi. Mimpi sederhana Rapunzel membuat para preman ingin mendukung perjalanannya. Prajurit kerajaan terus mengejar Flynn. Karena Rapunzel bersama Flynn, Rapunzel juga harus ikut kabur dari mereka. Rapunzel dan Flynn sempat terjebak di gua pertambangan gelap yang dipenuhi air. Mereka sangat ketakutan. Flynn membuka rahasianya yaitu bahwa nama sebenarnya adalah Eugene Fitzherbert. Rapunzel juga memberitahu Eugene bahwa ia mempunyai rambut ajaib yang akan bersinar kalau Rapunzel bernyanyi. Dengan bantuan rambut bersinar Rapunzel, mereka berhasil menggali dan keluar dari goa. Sementara itu, Mother Gothel mengetahui Rapunzel pergi dari menara. Mother Gothel dengan pisaunya berencana menyelinap untuk membunuh Eugene. Namun ia malah menemukan Stubbington bersaudara yang tengah mengeluh tentang Eugene yang telah mengkhianati mereka. Mother Gothel mendekati mereka dan memberikan mahkota itu di hadapan Stubbington bersaudara. Dengan pancingan mahkota itu, Mother Gothel membuat perjanjian dengan Stubbington bersaudara untuk membawa Rapunzel pulang dan menjebak Eugene ke penjara. Di hutan, Rapunzel dan Eugene saling bercerita tentang latar belakang mereka dan mulai berteman. Lambat laun, Mother Gothel menemukan Rapunzel di hutan sudah jatuh cinta dengan pencuri. Mother Gothel menghasut Rapunzel untuk mengembalikan mahkota curian itu kepada Eugene dan membuktikan bahwa Eugene akan meninggalkan Rapunzel apabila dia telah mendapatkan mahkota itu. Menurut Mother Gothel, Eugene bukanlah sahabat sejati. Rapunzel takut kehilangan Eugene. Ia sudah jatuh cinta kepadanya dan tidak mau memberikan mahkota itu. Keesokan harinya, Rapunzel dan Eugene bertemu Maximus si kuda.
Seperti biasa, Eugene dan Maximus tetap bertengkar. Sedangkan Rapunzel menentangkan Maximus dan mengajaknya pergi ke kota. Akhirnya mereka sampai di kota di mana lentera-lentera itu akan diterbangkan. Dirinya dan Eugene menikmati festival matahari bersama warga lainnya. Mereka berdansa, memakan makanan enak, memural di tanah, bahkan rambut Rapunzel dikepang oleh anak-anak dengan dekorasi bunga. Saat menikmati festival, tidak sengaja ia melihat ada lukisan keluarga kerajaan. Dan Rapunzel baru mengetahui bahwa putri kerajaan itu menghilang. Malam harinya, akhirnya mimpi Rapunzel terwujud. Rapunzel dan Eugene duduk di perahu menyaksikan lentera-lentera diterbangkan secara langsung. Rapunzel baru berani memberikan bayarannya, yaitu mahkota curian Eugene. Eugene juga menyadari bahwa dia mencintai Rapunzel dan hendak berciuman dengannya. Namun sebelum mereka berciuman, dari kejauhan Eugene melihat rekan pencurinya. Stubbington bersaudara berada di tepi danau seperti menunggunya. Eugene bertujuan menyelesaikan urusannya dengan para rekan-rekan pencurinya. Ia menepi dan memberikan mahkota itu kepada Stubbington bersaudara. Tetapi Stubbington bersaudara sudah tidak menginginkan mahkota itu. Sesuai rencana Mother Gothel, mereka memukul Eugene sampai pingsan dan mengikatnya di perahu. Eugene dibawa oleh arus danau ke kerajaan. Dan untuk mengelabui Rapunzel, para Stubbington bersaudara berbohong kalau Eugene telah meninggalkan Rapunzel dan kabur bersama mahkotanya. Rapunzel sakit hati karena ia kira Eugene menipunya. Mother Gothel pun datang untuk menghibur walau sebenarnya ini sudah bagian dari rencana Mother Gothel. Sementara itu, Eugene yang pingsan ditangkap prajurit kerajaan. Dia dimasukkan ke penjara dan akan dipenggal esok harinya. Rapunzel dibawa kembali ke menara. Segala ikatan bunga yang ada di rambutnya dilepas. Saat Mother Gothel pergi, Rapunzel melamun. Dia melihat ada matahari yang sama seperti yang dia lihat di kerajaan saat dia menatap ke arah atap kamarnya. Dan Rapunzel menyadari bahwa dia adalah putri yang hilang itu. Rapunzel bertekad melawan Mother Gothel meski ia sudah menganggap Mother Gothel sebagai ibunya. Sementara itu, Eugene yang dibawa untuk segera dipenggal. Namun dia melihat dua rekan pencurinya di sel. Dia memberontak dari prajurit dan menanyakan bagaimana Stubbington tahu mengenai Rapunzel. Dan salah satunya bilang kalau seorang wanita yang memberitahu mereka. Setelah percakapan singkat itu, Eugene kembali ditarik prajurit ke ruang penggal. Untungnya dengan bantuan para preman di restoran bar yang dipanggil oleh Max, Eugene bebas dari hukuman dan bergegas mencari Rapunzel di menara bersama Maximus. Baru saja mencapai jendela menara, ia kaget melihat Rapunzel diikat dan ditutup mulutnya dengan kain. Rapunzel berusaha untuk memperingati Eugene, namun Eugene langsung ditusuk Mother Gothel dari belakang. Rapunzel tidak tega melihat Eugene kesakitan. Rapunzel ditarik Mother Gothel untuk dikurung ke basement. Rapunzel berkata ia tidak akan berhenti untuk melarikan diri dari Mother Gothel, tapi memohon kepada Mother Gothel bahwa ia bersedia tetap tinggal bersama Mother Gothel dengan syarat ia diizinkan untuk menyembuhkan Eugene. Mother Gothel membiarkan Rapunzel menyembuhkan Eugene, tapi saat Rapunzel tengah berusaha menyembuhkan Eugene, karena tidak mau Rapunzel terikat dengan Mother Gothel, Eugene memotong rambut panjang Rapunzel. Akibatnya, rambut itu kehilangan kekuatannya dan warnanya menjadi coklat. Keajaiban yang membuat Mother Gothel muda juga hilang dan dia kembali menjadi sangat tua. Ia jatuh keluar menara dan menghilang menjadi debu menyisakan jubahnya. Dan Eugene mulai tak sadarkan diri. Rapunzel menangis sambil menyanyi. Ia sangat sedih karena tidak bisa menyembuhkan luka Eugene menggunakan rambut ajaibnya lagi, dan berharap ada keajaiban kecil yang datang. Tak disangka, air matanya yang jatuh di badan Eugene bersinar dan menyembuhkan luka Eugene. Rapunzel sangat bersyukur dan langsung memeluk Eugene. Akhirnya mereka pergi ke istana dan memperkenalkan dirinya sebagai putri raja dan permaisuri. Setelah sekian lama, Rapunzel bertemu kembali dengan orang tua kandungnya. Dan di akhir film, Rapunzel dan Eugene pun menikah. Jangan close videonya dulu, kita lanjut ke bagian detailnya. Ada banyak sekali detail yang bisa kita temukan pada film ini. Pada scene awal di mana kita diperlihatkan tempat tidur Rapunzel ketika masih bayi, kita juga diberikan spoiler tentang perjalanan yang akan dilalui Rapunzel. Kita bisa melihat kalau ada beberapa objek seperti bunglon yang menggambarkan Pascal, Cupid yang merujuk pada Scotty atau si kaki tua yang terbang ini, bebek yang merujuk pada markas para buronan yaitu Snuggly Duckling, kuda yang menggambarkan Max, dan burung-burung yang saya pikir ini merujuk pada di mana Rapunzel akhirnya bebas dan dikelilingi oleh burung-burung. Di film ini kita bisa lihat dengan jelas jika Mother Gothel hanya mencintai rambut Rapunzel dan bukan Rapunzel itu sendiri. Ini bisa dibuktikan dari seluruh scene di mana Mother Gothel hanya melihat, menyisir, dan mencium rambut Rapunzel tanpa melihat wajahnya. Berbeda dengan Flynn, ia selalu menyampingkan rambut Rapunzel hanya untuk melihat Rapunzel itu sendiri. Kalau kamu berpikir nggak ada cameo di film ini, kamu salah. Pada scene ketika Rapunzel dibawa ke markas bandit,
dan sedang menyanyikan I've Got a Dream, kita bisa melihat cameo Pinocchio dan Pumbaa dari The Lion King. Dan ada sebuah fakta lucu kalau desain di Flynn ini dibuat oleh kreator film dengan membuat pertemuan pria seksi guna membahas pengembangan karakter Flynn yang berani, tampan, dan gagah. Sebuah fakta yang menggelikan, tapi inilah kenapa karakter Flynn berhasil dibangun. Bahkan di pandangan saya, Flynn sekilas mirip dengan karakter dari Prince of Persia dari style pakaiannya dan cara dia parkour. Oke, itu dia pembahasan film kita kali ini. Tim Nonstop Film sangat suka film Disney sebelum akhirnya ya seperti yang kita tahu, belakangan ini banyak sekali kontroversi yang dilakukan pada filmnya sendiri. Moga-moga jangan makin downgrade deh. Oh iya, jangan lupa untuk like, share ke teman kalian, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Thanks!